Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siroh dimanapun saat ini Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Umar El Rozi di podcast SCI. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya untuk kita semua, terutama nikmat sehat ya dan waktu luang, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk menyimak kajian-kajian lewat media sosial ataupun channel Siroh Community ini. Ya, kembali berjumpa dengan podcast SCI yang insya Allah akan terus mengulas materi, kisah ataupun siroh dengan guru kita yang selama ini juga selalu fokus di materi seputar itu. Ya, tetap dijaga adab bermajelis dan belajarnya meskipun kita lewat media sosial. Jaga niatnya juga semata karena Allah Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel Siroh Community sekaligus share ke teman-teman yang lain sebagai bentuk syiar. Semoga kita mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang kita simak dan kita bagikan. Oke, di kesempatan kali ini podcast SCI akan mengupas seputar siroh dan kisah untuk remaja. Dan alhamdulillah guru kita Al-Ustadz Asef Sobari LC sudah hadir di studio podcast SCI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz ya sudah meluangkan waktunya untuk podcast SCI untuk menyapa sahabat siroh di rumah ya. Baik. Ya walaupun sekarang masih seminggu sekali ya tayangnya Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa sebulan 4 kali lah ya. Sama aja. Sama aja. Apa bedanya? Baik, iya. Ustadz, di beberapa pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang tenar, belum tentu benar, kemudian juga ada seputar literatur. Nah, kali ini pengen yang diangkat adalah seputar siroh dan kisah untuk remaja. Oh iya. Karena kita tahu Rasulullah sebagai uswatun hasanah untuk teladan bagi semuanya, tidak hanya untuk kalangan dewasa tentunya Ustadz ya. Ya, betul. Tapi juga untuk anak-anak dan remaja. Tapi saya sendiri nih misalnya sebagai orang yang juga sibuk di buku-buku Islami, kurang banyak menemukan interaksi Rasulullah dengan anak-anak atau remaja. Artinya buku itu pun juga kurang begitu, ya mungkin ada tapi nggak begitu banyak seperti dewasa. Dan kita baca sirah ya Rasulullah bersama Abu Bakar, Rasulullah bersama Umar, dan juga orang-orang kalangan Quraisy yang notabene adalah mereka lah orang-orang. Maksudnya sedikit bukunya? Iya, tidak begitu banyak. Ada yang kalangan kecil banget, balita misalnya, atau bukan balita, anak-anak yang usia prasekolah gitu, yang masih bergambar gitu ya. Artinya kurang banyak diangkat interaksi ataupun pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak atau remaja. Nah, kita pengen bahas ini Ustaz nih, siroh dan kisah Nabi bersama remaja. Mungkin ada beberapa ini ya, yang ada beberapa persoalan ya. Pertama begini, kisah atau sumber riwayat yang terkait dengan anak-anak itu sendiri tidak terlalu banyak ataupun remaja gitu. Itu satu persoalan tersendiri gitu ya. Yang kedua, mungkin kadang-kadang kita berpikir kalau ini tema untuk remaja, anak atau remaja, ya artinya harus melulu secara langsung Rasulullah dengan remaja atau Rasulullah tentang anak gitu. Padahal kalau kita bicara konten atau materi kan nggak mesti juga. Materi untuk anak itu dalam arti memang ini adalah dialog Rasulullah dengan anak atau dengan remaja, kan nggak mesti begitu sebenarnya ya. Betul di satu sisi kita kekurangan lah barangkali ya, sumber yang menggambarkan interaksi Rasulullah SAW dengan anak-anak gitu. Tapi yang dibutuhkan anak-anak ataupun remaja bukan hanya materi ini. Materi umum tentang sirah kan memang secara umum, bahkan sekarang itu kan yang dibaca anak-anak itu kan bukan cerita anak-anak juga. Kalau Marvel juga cerita dewasa sebenarnya, itu kan isi kontennya kan. Gitu. Artinya sebenarnya bagaimana kemudian pesannya itu dikemas ya, menurut saya sih lebih ke sana gitu. Dan kalau begitu saya rasa akan lebih banyak. Memang mungkin tadi masalahnya yang
yang ada, yang tersedia sedikit gitu. Tapi sebenarnya bahan banyak lah untuk itu. Dan nggak harus ceritanya benar-benar Rasulullah bersama anak-anak Ustaz Ya ya? enggak dong. Oke. Ya cerita-cerita apa namanya yang sekarang dikonsumsi anak-anak kan nggak mesti itu memang Cerita betul-betul. Iya. Kemasannya aja untuk anak-anak, padahal ceritanya sih pesannya pesan dewasa itu. Saya rasa. Oke, insya Allah. Iya. Nah, kira-kira ada nggak Ustaz? Bukan ada ya? Kira-kira apa yang bakalan disampaikan Oh. seputar pesan dari surah Nabi, entah itu kisahnya memang bersama anak-anak ataukah tadi ya secara umum yang Kontennya. kita bisa angkat dan sampaikan, terutama untuk sahabat sirah yang kalangan remaja nih ya, atau untuk orang tua. Orang tuanya. Iya, orang tua tuanya. biar mendapatkan gambaran dari sirah itu untuk disampaikan ke anaknya. Gimana Ustaz? Kan sebenarnya kita bukan hanya butuh materi untuk anak-anak, tapi orang tuanya ketika mereka kemudian berbicara tentang sirah kepada anak-anak. Kan itu kita butuh itu gitu. Orang tua perlu tahu. Karena gini, kalau baca itu kan banyak hal yang dibaca didapat gitu ya. Tapi sebenarnya dari banyak hal itu apa sih yang sebenarnya harus diangkat, di highlight gitu ya? Apa sih yang harus saya di zoom lah gitu ya? Yang harus di zoom gitu ya. Kemudian menjadi penekanan tersendiri, ada pesan-pesannya yang luar biasa, yang terutama menurut saya secara perlahan membentuk visi anak ya. Karena penting anak itu punya visi, bukan sekedar dia tahu ada cerita A dan B gitu loh, tapi punya visi yang kuat. Ya lebih tepatnya bisa membangun identitas keislamannya sejak dini gitu ya. Walaupun dengan bahasa yang sederhana, materinya nggak mesti sederhana, tapi kemasannya aja sederhana, kan bisa itu sebenarnya. Menurut saya sih begitu. Itu yang kita butuhkan sekarang. Baik. Ya. Jadi tetap ya kita bisa merujuk di kitab-kitab klasik atau kitab-kitab rujukan sirah dan kisah dengan tetap mengambil hikmah atau pesan untuk remaja sekaligus disampaikan kepada yang mungkin anak-anak bisa kita ambil pelajaran dari sana. Oh ya, dan bukan hanya sirah Rasulullah ya, artinya sejarah, kisah-kisah yang secara umum gitu. Dan itu yang kita bahas di program ini tadi. Oh iya, kita insya Allah sampai, bahkan mungkin kita perlu mengangkat profil ya seorang yang baik itu yang populer ataupun yang tidak populer tapi punya peran besar gitu ya. Ya kita selama ini kan kalau contohnya gitu penakluk ya di zaman Rasulullah ya Khalid bin Walid, contohnya Amr bin As. Itu yang populernya. Tapi jarang kan yang mengangkat Al-Musanna bin Haritha Syaibani. Nah, itu saja masih kurang paham. Nah, ya itu dia, padahal itu kan orang sembarangan gitu loh. Baik. Kemudian contohnya di generasi tabi'in gitu, kita mungkin mengenal nama-nama Musa bin Nusair gitu, Qutaibah bin Muslim. Tapi Qutaibah juga kurang populer. Ya. Padahal luar biasa lah Qutaibah bin Muslim itu, sampai ke Uzbekistan kemana kan ya. Artinya ke Kaukasus sampai hampir ke perbatasan Cina. Kemudian As-Samah bin Malik Al-Khawlani jarang kan diangkat gitu. Padahal perannya penting sekali. Atau kemudian ya setelah Tariq bin Ziyad tentu sebenarnya ada sosok putranya Musa bin Nusair itu juga jarang diangkat. Padahal bisa dikatakan yang menuntaskan Futuhat Andalus adalah dia, dan itu masih muda. Itu penting itu, perlu diangkat, tapi jarang diangkat. Dan banyak itu dalam sejarah kita yang seperti itu. Asad bin Furat itu juga jarang. Para kesatria medan perang. Nah itu ya kesatria, macam-macam lah artinya dari berbagai bidang gitu ya, bidang yang artinya materi seputar peperangan pun bisa diajarkan anak-anak. Bisa, kenapa enggak? Bukan nanti berasumsi jadi kekerasan. Itu Marvel apa isinya? Pesannya gebuknya, main gebuk aja kan? Kita sejarah fakta, ini bukan ngajarin anak main gebuk. Justru di situ tahu bahwa bagaimana ketika kekuatan energi gitu ya, itu digunakan untuk membela kebenaran, kan itu benar. Bukan asal gebuk dalam arti kemudian dibanting gak mati-mati. Oke. Ya. Dan pastinya Islam punya definisi khusus untuk remaja tuh usia berapa dan seterusnya. Ya sebenarnya kalau memang nggak bisa disamakan ya dengan istilah-istilah yang digunakan saat ini gitu ya. Artinya kalau dalam Islam kan dari anak kecil itu kan disebut atfal gitu kan, tifl gitu, tiflun gitu. Dari
Kalau bayi ya sobi, kemudian beranjak dewasa tifl gitu kan. Kemudian setelah itu ya setahu saya tidak ada penyebutan khusus ya, paling gulam gitu ya. Gulam ya. Ya, tiflun gulam itu berdekatan lah kurang lebih gitu ya. Ya gulam itu sampai usia-usia mumayyiz lah gitu, sampai awal-awal masa remaja gitu ya. Artinya usia 8 tahun, 10 tahun masih disebut gulam, atau mungkin awal-awal belasan tahun juga masih disebut gulam gitu ya. Salah satu contoh Mus'ab bin Umair itu disebutkan dalam riwayatnya gitu, kana atrafa gulamin bi Makkah baina walidayhi. Atraf gulam artinya ya bahasa kita bisa jadi terjemahkan remaja yang paling dimanja lah, paling hidupnya paling enak gitu lah. A'tar ahli Makkah, jadi a'tar gulam bi Makkah gitu. Ya, dari sejak remaja itu parfumnya mahal, wanginya itu Mus'ab bin Umair kan dikenal seperti itu gitu. Jadi itu menunjukkan ya kurang lebih usia menurut saya 12 tahun gitu. Itu masih bisa disebut gulam gitu ya. Di bawah 20 lah ya. Ya di bawah 20, di bawah 15 lah kurang lebih gitu ya. Ya sebenarnya ada irisan-irisan lah saya rasa gitu, sampai kemudian disebut syabab. Syabab tuh 15-an sudah syabab itu, udah pemuda itu. Pemuda gitu maksudnya. Ada seperti itu. Jadi dari sobi, tifl, gulam, kemudian syabab. Itu ada, itu perkembangan masa, tapi ada irisan lah, nggak saklek dari usia ke berapa, dari berapa ke berapa, nggak begitu. Oke. Ya, dan itu di kalangan sahabat Nabi sendiri banyak saja jumlahnya, yang remaja atau ini menarik nih. Sebenarnya kalau kita menyadari gitu, Islam itu dibangun oleh remaja dan pemuda. Sebenarnya Islam itu. Lah kan yang tertua katakanlah ya, kita ambil Rasulullahnya aja waktu mulai berdakwah kan baru 40 tahun. Oke. Dan tidak ada yang lebih tua dari Rasulullah kecuali disebut Ubaidah ibn Harith. Itu yang lebih tua dari Rasulullah. Lainnya enggak ada. Ya mungkin dengan Hamzah kemudian ya, paman Rasulullah. Paman Hamzah, tapi Hamzah enggak jauh usianya dari Rasulullah walaupun paman. Ubaidah bin Harits itu sepupu. Itu yang paling dikenal paling tua itu. Syekh Munir Muhammad Ghadban dalam kitabnya nih, Syababun fil Ahdin Nabawi, pemuda di masa Rasulullah SAW, menyebutkan yang dikenal, yang diketahui lebih tua dari Rasul cuma itu. Yang lainnya lebih muda. Termasuk Abu Bakar juga. Abu Bakar kan 2 tahun 4 bulan bedanya dengan Rasulullah SAW, di bawah Rasulullah gitu kan. Umar apalagi gitu kan, di bawah lagi jauh sebenarnya lebih. Utsman kurang lebih usianya terpaut 5 tahun di bawah Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf kurang lebih 30 tahun waktu masuk Islam, berarti 10 tahun terpaut dengan Rasulullah. Umar kalau tidak salah 13 tahun. Umar 13 tahun gitu ya. Nah, jadi terpautnya gitu ya. Jadi kurang lebih lah gitu. Para sahabat itu umumnya usia waktu itu di kisaran 20-an tahun umumnya. Banyakan para sahabat loh yang berjuang bersama Rasul itu usianya 20-an tahun. Bahkan di bawah 20 tahun itu banyak lah. Itu yang membuat kita seharusnya tertarik nih gitu. Bahwa para sahabat yang masuk Islam atau ketika dia bersyahadat itu di usia rentangnya 10 sampai 20 tahun. Itu banyak betul. Artinya jumlahnya tidak sedikit lah, yang terkenal aja gitu. Kalau sudah salah dalam suatu buku saya mendapatkan keterangan kurang lebih ya mungkin batas akhirnya kisaran 25 tahun dari belasan tahun. Itu 200-an lebih. Oh, insyaallah. Ya sampai Madinah ya, bukan hanya Mekah gitu. Ya kalau di Mekah aja ya, Ali bin Abi Thalib itu dalam pendapat Ibnu Hajar 10 tahun ketika masuk Islam. Jarak usia dia dengan kakaknya Ja'far itu 10 tahun, berarti Ja'far 20 tahun. 10 tahun itu udah taklif saatnya? Belum mukallaf lah. Artinya pada dasarnya. Walaupun 10 tahun sudah disebut sahabat Nabi saat itu. Oh iya, kalau sahabat Nabi kan syaratnya dia masuk Islam di masa Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, meninggal dalam keadaan konsisten sebagai muslim. Itu dapat dong itu, jelas. Jadi Ali 10 tahun. Ini di Mekah ya. Kemudian Ja'far
20 tahun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah, itu di kisaran belasan tahun itu. Mereka belum 20 tahun. Nah, Zubair itu kan anak pertamanya Abdullah kan. Ya. Abdullah bin Zubair itu lahirnya di Madinah. Artinya setelah 13 tahun masuk Islam kan. Artinya rata-rata usia waktu itu nikah itu kan di kisaran 20 sampai 25 orang-orang pada zaman itu umumnya gitu ya. Jadi kalau masa Islam di Mekah aja 13 tahun gitu. Dia waktu masuk Islam tuh mungkin kira-kira di kisaran di bawah 15 tahun. Gitu lah. Dan itu nama-nama yang sangat populer ya. Iya, sangat populer. Iya, yang sangat populer. Belum lagi Al-Arqam bin Nabil Arqam ketika masuk Islam gitu ya. Kan dia pemuda kan, rumahnya ketika dipakai kan dia masih muda sekali. Gitu. Dan tapi sudah punya rumah. Mus'ab bin Umair tadi. Mus'ab bin Umair disebutnya juga ketika oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena atraf gulam gitu ya. Ketika masuk Islam itu masih remaja betul, masih usianya mungkin belasan tahun. Sehingga ketika berdakwah dan itu bersama As'ad bin Zurarah di Madinah. As'ad bin Zurarah waktu itu baru 23 tahun kok. Ketika mulai masuk Islam dan berdakwah di Madinah, dan dia yang menampung Mus'ab bin Umair. Mu'adz bin Jabal juga di kisaran usia segitu, 20-an tahun, awal 20-an. Jadi ya kurang lebih lah sebenarnya mereka. Anas bin Malik di Madinah usianya 10 tahun baru Rasul baru tiba itu gitu ya. Tentu adanya lebih kecil lagi tuh, Abu Umair gitu kan. Yang ada hadisnya yang terkenal, ya Abu Umair madza fa'ala Nughair, itu kan masih lebih kecil. Kalau kejadian ini taruhlah di usia Anas sekitar 12-13 tahun aja kan, Abu Umair mungkin baru 7 tahun atau 5 tahun bahkan, karena lebih kecil. Nah terus kemudian Abdullah bin Zubair lahirnya aja di Madinah awal hijrah gitu ya. Apalagi Hasan Husain, itu jelas Hasan Husain itu Rasulullah wafat paling usianya antara Husain paling 4 tahun. Gitu. Kan setelah Badar tuh baru menikah kan orang tuanya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhuma kan. Berarti Badar itu tahun kedua masuk tahun ketiga kan, artinya setelah Badar kan Ramadan kan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tahun ketiga. Kalau 1 tahun kemudian punya anaknya tahun keempat kan, baru punya anak itu, dan itu artinya baru 6 tahunan waktu Rasulullah wafat. Usama bin Zaid. Ketika Usama bin Zaid itu mulai aktif di militer itu kurang lebih 1 tahun sebelum Mu'tah, tahun ke-7 gitu lah. Tahun ke-7 aktif ya, kurang lebih saat itu baru berusia 15 tahun kan, mulai aktif rata-rata kan. Berarti ketika tahun 10 itu dia 18 tahun ketika menjadi panglima pasukan gitu lah. Jadi Abdullah bin Umar kita tahu tertolak di perang Badar kan, karena usia. Perang Uhud juga tertolak gitu lah. Baru aktif betul itu kan di ikut perang Bani Mustalik gitu kan, dan kemudian Ahzab. Artinya di Uhud itu kurang lebih dia baru berusia sekitar paling tinggi 14 tahun ketika ditolak di Uhud itu. Karena kalau 15 tahun dah otomatis diterima. Gitu ya. Karena ditolak paling 14 tahun. Itu. Waktu di Uhud loh. Berarti ketika dia di Mekah itu kan artinya ketika hijrah kan 3 tahun sebelumnya. Berarti ketika hijrah itu 10 tahun. Hijrah bersama Umar di bawah ayahnya itu. Makanya ketika dia dikasih tunjangan oleh ayahnya lebih kecil, dia kan protes. Gitu. Oh iya. Kemudian kata orang-orang di sekitarnya, Umar ya tambahlah kan dia kan muhajirin. Enggak enak aja. Inna mahajara bihi abuh. Iya muhajirin tapi ayah yang bawanya. Artinya kalau dia sendirian sih ngambil resiko ya oke lah, enak aja di bawah ayahnya kok. Jadi kurang lebih 10 tahun itulah. Dan artinya ketika kejadian Umar masuk Islam itu dia baru berapa tahun itu. Paling banter 4 tahun ketika Umar masuk Islam. Kan yang mengisahkan Umar masuk Islam yang heboh itu, ceritanya gini-gini, itu kan Abdullah bin Umar, karena dia saksi mata, dia melihat ayahnya ketika hari pertama masuk Islam dan dia menceritakan. Kan. Jadi
bisa dibayangkan nih kecil-kecil. Bara bin Azib juga demikian, Abu Sa'id Al-Khudri juga demikian. Itu kan mereka yang tertolak semua di Badar. Zaid bin Sabit itu tertolak semua di Badar dan Uhud. Itu artinya mereka waktu itu dia di bawah usia 15 tahun yang pasti. Di bawah 15 tahun. Yang 14 tahun bahkan di bawah 14 tahun. Nah, jadi banyak yang seperti ini sebenarnya. Oke. Banyak para sahabat di usia itu. Nah, ini berarti sangat perlu untuk diangkat saat ya. Profil mereka atau kisah mereka. Nah. Karena kita remaja nih ya, butuh banget nih teladan. Sebenarnya mereka di kalangan sahabat tadi yang sangat populer juga nama-namanya ternyata ya. Itu yang populer. Yang nggak populer lebih banyak lagi kan. Iya, artinya di usia segitu mereka ngapain aja di sekitar Nabi satu. Nah, buku-buku mencantumkan itu pasti Ustaz ya. Ada tentu, ada terutama buku-buku biografi ya. Artinya ketika kita membaca buku biografi biasanya ada keterangan riwayat hidupnya, artinya dari sejak kecilnya seperti apa. Walaupun tidak banyak, harus diakui tidak banyak. Karena memang perhatian sejarawan kita memang tidak menggali sampai bagaimana pertumbuhan masa kecilnya gitu ya. Tampaknya mereka tentu patokannya gitu, pencatatan sejarah itu dari peristiwa besarnya gitu ya. Ketika peristiwa besar itu melibatkan si A gitu, artinya si A itu ada dalam lingkaran peristiwa itu baru diangkat. Tapi kalau secara khusus perkembangan atau masa pertumbuhannya gitu dengan segala aktivitasnya, ya jangan para sahabat. Emang Rasulullah SAW ketika di Mekah peristiwanya lengkap. Pemaparan tentang perjalanan hidup Rasulullah ketika di Mekah. Gitu ya. Masa kenabian aja di Mekah nggak terlalu banyak sebenarnya. Apalagi sebelum masa kenabian. Sedikit. Coba kita cari di buku sirah. Rasulullah SAW dari sejak nikah contohnya. Di usia 25 tahun. Sampai kemudian menjadi Nabi di usia 40 tahun. Kan ada 15 tahun. Coba peristiwa apa yang diangkat dari kehidupan Rasulullah selama 15 tahun ini? Kan paling mencantumkan tentang renovasi Ka'bah. Peletakan Hajar Aswad. Yang lainnya enggak, 15 tahun loh. Kita nyaris kehilangan itu. Apalagi sebelum itu, lebih jauh lagi. Ini Rasulullah, apalagi para sahabat gitu ya. Artinya karena memang metodologi penulisan ini masalah historiografi gitu, cara penulisan sejarah. Jadi patokannya adalah peristiwa besarnya gitu. Baru kemudian di situ orang-orangnya, siapa saja, bagaimana dan seterusnya. Ya ada sih yang di luar itu tapi sedikit, nggak banyak sebenarnya. Ya cuman dari yang tidak banyak itu sebenarnya penting-penting untuk kita angkat. Oke. Nah itu dia. Itu yang justru yang menariknya gitu. Artinya ya betul kita kehilangan kronologi. Tapi kita tidak kehilangan gambaran besar tentang aspek-aspek penting atau kunci dalam kehidupan mereka. Gitu loh. Oke, nah kunci apa yang kira-kira bisa diangkat Contohnya begini, maksudnya gini, apa sih aktivitas, apalagi kalau kemudian peran ya, aktivitas dan peran gitu. Contohnya begini, Ali bin Abi Thalib itu kan 10 tahun ketika masuk Islam gitu ya. Tentu aja kita nggak bisa berharap Ali berperan besar dalam dakwah Rasulullah SAW di masa ini, periode ini. Ya nggak mungkin lah, orang 10 tahun jangan dituntut lebih juga gitu. Dan Ali sendiri mengakui bahwa di masa itu hanya Abu Bakar yang betul-betul berperan besar ya. Karena memang Abu Bakar kan memang kurang lebih usianya juga kan hanya terpaut 2 tahun dan memang dari awal adalah istilahnya soulmate-nya lah kalau gitu, teman sepermainan dari awal. Makanya ketika Ali mengungkapkan, kalian pikir siapa orang yang paling pemberani gitu. Kan ini ketika Ali kalau tidak salah di Kufah setelah menjadi khalifah. Ya orang bilang ya engkau lah gitu ya. Oh, memang kalau parameternya duel dan lain sebagainya gitu. Aku tidak pernah ibarat kata atau tidak pernah absen gitu dari duel dan aku selalu menangkannya. Tapi bukan itu ukuran pemberani. Oh ya, kalau kita menyebut seorang yang paling pemberani ya Abu Bakar. Artinya di saat semua orang belum ada yang sanggup berada di posisi itu berperan, Abu Bakar sudah berperan. Ketika Rasulullah sendirian hanya Abu Bakar yang betul-betul all out dalam arti sampai ibarat kata ikut dipukuli dan sebagainya gitu. Itu
Jadi Ali sendiri mengakui itu. Ya Ali kan waktu itu masih kecil. Cuman kita tahu contohnya ya. Ali sebagai keluarga, tentu saja kan sepupu. Ketika Rasulullah SAW memulai dakwah terbuka, kan Rasulullah perlu memastikan sikap keluarga, apakah membackup atau melepas gitu kan. Ini penting asobiyah itu, gitu ya. Karena akan mempertahankan Rasulullah SAW dari banyak hal gitu. Artinya ancaman-ancaman dari berbagai kelompok itu akan membentur gitu asobiyah kesukuan gitu bagaimanapun. Itu masalahnya memang ya sedia ada, memang di jahiliyah memang itu apa adanya gitu. Artinya Rasulullah hanya memanfaatkan gitu ya. Rasul bukan dalam posisi membenarkan, tapi memang memanfaatkan saja, memang mau dibilang apa. Nah, kan kita tahu Rasul mengundang keluarganya dulu kan, paman-pamannya. Nah, siapa yang kemudian bisa dikatakan jadi IO-nya lah, organizer-nya. Nah, itu Ali bin Abi Thalib riwayatnya. Jadi dia yang menyiapkan makanan, dia yang mengundang gitu. Itu Ali di usia kurang lebih waktu itu 13 tahun berarti. Karena kan masuk mulai dakwah terbuka itu setelah 3 tahun berdakwah. Itu Ali gitu. Selain tentu saja Ali ya menjadi murid yang betul-betul mendapat sentuhan full dari Rasulullah SAW karena tidak pernah lepas dan tidak pernah jauh dari Rasulullah kan. Tinggalnya aja di rumah Rasulullah Ali itu. Karena dibesarkan oleh Rasulullah kan. Ali itu istilahnya diadopsi kan. Diambil dari ayahnya Abu Thalib. Gantian ya. Dulu Nabi yang Betul. Itu bagian dari wafa Rasulullah SAW. Insyaallah. Rasulullah nggak pernah melupakan kebaikan orang. Makanya ketika Rasulullah menikah, sudah mandiri secara punya kehidupan pribadi, secara ekonomi juga mandiri. Melihat Abu Thalib itu kesulitan secara ekonomi dan tanggungannya banyak, maka kemudian Rasul kan bicara sama Abbas waktu itu. Yuklah kita ringankan Abu Thalib ini. Aku ambil satu, engkau ambil satu. Maka Abbas kemudian dan Rasulullah maju, kata Abu Thalib, selain Thalib terserah deh, jangan Thalib aja. Thalib kan yang tua gitu, jadi dibutuhkan sekali. Maka Abbas mengambil Ja'far, gitu ya. Rasul mengambil Ali. Yang itu waktu itu mungkin usianya masih sangat kecil, mungkin Ali 5 tahunan atau berapa, wallahu ta'ala. Yang jelas belum 10 tahun tentu, gitu ya. Nah jadi dari situ kita tahu bahwa Ali mendapatkan pendidikan yang betul full gitu ya. Dan dibanding siapapun tentu persentuhan Ali dengan Rasulullah sangat-sangat ya, sampai kemudian hijrah ke Madinah kan juga terus nempel, nggak pernah nggak nempel. Bahkan Ali ibarat kata sampai katakanlah ya bukan mengabaikan ya Ali, dalam arti Ali mengalahkan lah, kata artinya Fatimah paham ya sebagai istri gitu ya, bahwa Ali itu dibutuhkan sekali oleh Rasulullah SAW, maka Fatimah sampai merelakan Ali untuk terus nempel dengan ayahnya gitu, sehingga konsekuensinya Fatimah yang mengurus banyak urusan di dalam rumah tangga dan sampai merasa kelelahan yang maju ke Rasulullah itu kan. Nah itu karena Ali saking nempelnya dengan Rasulullah kan. Gitu ya. Jadi bahwa peran Ali ya dari awal lah gitu ya. Ya ketika menggantikan tidur Rasulullah SAW itu waktu hijrah itu kan baru 23 tahun usia Ali waktu itu. Gitu ya, lebih kurang kan di usia itu. Ya, cuman memang kita nggak bisa berharap terlalu jauh bahwa bagaimana Ali membela Rasulullah ketika masih di awal-awal di Mekah karena usia masih sangat belia. Dan strategi umum Rasulullah menghendaki para sahabat pada saat tiarap saja, gitu ya. Ya cuman Abu Bakar nggak, dari awal full membackup Rasulullah SAW sampai pada tahap-tahap yang sangat kritis, gitu ya. Itu Ali itu, belum yang lain-lain gitu, kalau kita bicara yang muda-muda gitu. Ya Talha Zubair itu saya rasa ketika kan ada riwayat ketika mereka itu hijrah gitu ke Madinah, kan nggak langsung ke Madinah karena mereka kemudian berjumpa dengan Rasulullah saat hendak masuk ke Madinah. Artinya di persimpangan jalan lah gitu ya. Ada jalan gitu ya dari Mekah gitu ya, itu masuk ke Madinah, dan jalan yang terus ke Syam gitu ya. Zubair dan Talha itu kan pulang dari Syam berdagang, gitu ya. Dan kemudian mereka lah yang mengganti baju Rasulullah dengan baju baru ketika masuk ke, sehingga rombongannya lebih banyak. Kan rombongan hijrah cuma 4 orang sebenarnya dari Mekah.
Rasulullah, Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid dengan siapa? Pelayan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Hanya 4 orang. Tapi ketika masuk ke Madinah lebih banyak karena ada Zubair, ada Talha yang juga bareng. Mereka dari Syam, gitu ya. Nah, ini kan tahun 13 kenabian kan, artinya awal Hijriah. Itu artinya Talha dan Zubair itu kalau usia waktu masuk Islam di kisaran 15 tahun saja, berarti kan baru 28 tahun kira-kira, atau bahkan kurang. Ada yang mengatakan Talha kalau tidak salah waktu masuk Islam usia 13-an tahun. Berarti 25 tahun, 26 tahun mereka waktu itu. 25 tahun, 26 tahun sudah menjadi pengusaha, pedagang. Gitu lah. Yang dagangnya ke Syam loh. Bukan perdagangan biasa, artinya dari segi cost aja sudah jelas besar. Artinya kalau mainnya partainya kecil, rugi betul. Maksud saya gitu. Artinya ketika mereka di usia 26 tahun sudah berdagang dan mereka tahu pentingnya ekonomi waktu itu untuk membackup dakwah, berarti mereka otomatis berpikir gitu ya, memikirkan hal itu dan memulainya itu jauh sebelum itu dong. Gak mungkin pada saat itu baru memulai gitu ya. Artinya mereka sudah mulai berpikir untuk apa sih kontribusi saya, peran saya untuk Islam, itu di usia belasan tahun. Matangnya cepat. Itu yang kita dapatkan dari rata-rata mereka ya. Anas bin Malik 10 tahun ketika Rasulullah tiba. Dan peran Anas bin Malik kan selama 10 tahun itu bukan sebagai pelayan biasa gitu ya. Yang dikerjakan luar biasa. Anas bin Malik itu usianya baru 12 tahun ketika perang Badar kan, otomatis. Tahun 2 Hijriah. Loh, Anas tuh ada di Badar loh. Kok bisa lolos, Ustaz? Loh, bukan bisa lolos, emang dibawa oleh Rasulullah. Oh. Bukan sebagai tentara prajurit. Enggak. Jadi untuk melayani Rasulullah. Maka ketika ditanya, Anas engkau ikut? Gue memang aku gak ikut. Ke Badar maksudnya. Gimana aku gak ikut? Aku melayani Rasulullah. Artinya sebagai pelayan. Sebagai pelayan dibawa waktu 12 tahun. 12 tahun dibawa ke Badar. Coba ini aktivitas kelas apa ini? Kan betul. Artinya dibawa. Artinya hanya ikut gitu kan. Tapi kan ini pelajaran penting. Sepanjang perjalanan kan dia melihat Rasulullah SAW yang dilayaninya. Bagaimana cara Rasulullah SAW ibarat kata mengatur para sahabatnya, memposisikan diri di tengah para sahabatnya yang serba kesulitan. Terus kemudian bagaimana perang itu terjadi, dia merekam, Anas. Ini penting sekali. Anak 12 tahun terlibat dalam peristiwa besar. Ini kebiasaan Rasulullah ya, melibatkan anak-anak kecil dalam isu-isu besar. Ini adalah salah satu metode atau pendekatan pendidikan Rasulullah SAW. Jadi anak-anak itu diajak bicara isu-isu besar dan dilibatkan dalam isu-isu besar. Dilibatkan itu gak mesti kemudian berperan aktif secara langsung, gitu ya. Secara tidak langsung, tapi kan dia ikut. Ya kalau yang langsung kayak Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu kan ditolak di Badar karena belum cukup usia. Di Uhud juga ditolak. Aslinya ketika dia ditolak di Badar itu mungkin usianya 12 tahun. Mungkin 12 tahun. Nah, tapi kan sepulang dari Badar, Zaid bin Sabit dibawa oleh orang tuanya, oleh ibunya, paman-pamannya. Gitu. Untuk apa? Diserahkan ke Rasul. Rasul, barangkali engkau bisa mendapatkan manfaat dari anak ini. Terserah kayak dibilang apa. Gitu. Yang jelas dia punya kelebihan ini. Dia anaknya cerdas, hafalannya banyak. Waktu itu Al-Quran belum lengkap ya turun. Tapi dia sudah 16 surah Al-Quran sudah hafal. Dan Islam baru sekali. Kemudian dia bisa baca tulis. Kan akhirnya Rasulullah, kalau begitu baik. Kalau bahasa kita fit and proper test lah. Sehingga lulus jadi sekretaris. Lu bayangkan anak 12 tahun, 13 tahun. Berada di posisi sekretaris. Ya walau mungkin ringan-ringan saja. Tapi kan kemudian kita lihat tugasnya sampai menjadi penerjemah, menguasai bahasa asing. 6 bahasa asing dikuasai oleh Zaid bin Sabit. Semasa Rasulullah hidup loh. Artinya ketika Rasulullah wafat, dia baru berusia kurang lebih 20 tahun. Ini harus kita garis bawahi. Bahwa anak-anak kecil di zaman Rasulullah SAW itu sudah dilibatkan dalam isu besar dan juga dalam peristiwa-peristiwa besar. Jadi pembicaraan ataupun praktek lapangan. Rasulullah suka membawa itu, melakukan itu. Ini harus kita garis bawahi. Sehingga jangan kemudian kita berpikir, masih anak-anak. Tapi dalam satu hal ya, fakta di lapangan kita, anak-anak kita
kalau kita bicara tentang anak-anak berantem, tawuran, itu kan anak-anak sebenarnya. Anak-anak kita bisa matang dalam kejahatan, bisa membunuh dalam tawuran. Ya, Ustaz ya. Iya, tapi dalam kebaikan lambat matangnya. Ada apa? Nah, mungkin perlu materi ini disampaikan ke mereka, Ustaz ya. Biar punya gambaran seharusnya anak-anak dan remaja itu harus seperti apa. Iya, ya makanya itu kita angkat ini sebagai satu program kajian kita, sirah dan kisah untuk remaja. Karena biar tahu bahwa jangan berpikir masih lama untuk menjadi orang besar gitu. Ini memang budaya kita jadi masalah sih sebenarnya. Karena saya jadi nyalahin generasi tua. Generasi tuanya itu loh, gak menaruh kepercayaan kepada yang muda gitu. Udahlah yang tua-tua itu minggirnya apa sih gitu loh. Masih juga tampil-tampil genit-genit gitu, masang foto yang tua-tua kan. Kasih ruang buat yang sudah yang muda aja. Supaya mereka masih terus eksis, maka anak muda dikasih ruang, tapi dikasih embel-embel muda gitu. Pengusaha muda, artinya kalian mah pengusaha junior. Biar kami yang senior yang main, kalian masih junior gitu. Kan kesannya jadi gitu. Padahal nggak usah begitulah gitu lah. Justru ketika semua ruang aktivitas, ruang karya itu masih dipegang oleh orang-orang tua, artinya usia 50-an ke atas. Lah terus anak-anak kita lambat matang karena berpikir apa? Masih lama. Artinya jadi orang hebat itu artinya masih jenjangnya lama banget. Yang tua aja masih main kan gitu. Abdullah bin Zubair itu dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah, Abdul Hayy Al-Kitani mengatakan bahwa dia berbaiat ke Rasulullah di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun. Berbaiat. Loh, baiat itu apa sih? Baiat itu kan komitmen untuk sepenuhnya menjalankan Islam seideal yang diajarkan Rasulullah. 7 tahun sudah berbaiat ke Rasulullah. Maka Rasulullah senyum. Abdullah bin Zubair 7 tahun sudah berbaiat, berkomitmen 7 tahun. Makanya jangan heran kalau anak sekarang 7 tahun ngapain sih? Lah ya itu. Kitanya aja orang tua nganggapnya masih kanak-kanak banget gitu. Padahal Abdullah bin Zubair sudah menjabat tangan Rasulullah. Aku berkomitmen untuk menjalankan Islam seideal mungkin. 7 tahun. Maka Rasulullah senyum-senyum kan. Tapi oleh Rasulullah langsung dibaiat. Jauh ya kan. Itu kan kematangannya ya. Ya memang sih ya Abdullah bin Zubair bisa dikatakan di atas rata-rata anak lah pada zaman itu pun gitu loh. Karena ketika ya seperti anak-anaknya di usia-usia gitu dia lagi main-main gitu dengan teman-temannya, main lah anak-anak bla 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 bla. Umar lewat, itu kan kisahnya. Umar lewat. Itu bubar tuh. Soalnya Umar memang terkenal gitu, wibawanya kuat sekali gitu loh. Bubar. Kan bukan satu-satunya cerita gitu. Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha kan, itu kan pernah bermain dengan teman-temannya di rumahnya dan Rasulullah ada. Itu rame ribut. Begitu terdengar suara Umar kan di luar mau masuk izin, itu langsung diem semua, cep, dan kemudian sembunyi ke dalam gitu. Sampai Rasulullah ketawa kan. Karena ngasih Umar, tahu nggak tuh mereka katanya. Begitu mendengar suara Umar mereka masuk gitu. Umar sampai, ya Rasulullah kenapa mereka takut padaku tidak takut padamu? Kan Rasulullah ada, mereka ribut. Umar masuk diem. Nah ini antara Umar yang sosok seperti itu dan Abdullah bin Zubair itu. Ketika anak-anak semuanya bubar, biar gitu bubar. Abdullah bin Zubair enggak. Dia masih tetap di tempatnya. Umar sampai kaget nih anaknya Zubair nih. Kan ya. Ketika Umar bertanya, nak, kan masih anak-anak kan? Kenapa enggak lari sama teman-temanmu? Artinya enggak bersembunyi atau lari itu bubar. Kan dia bilang, emangnya kenapa paman aku harus lari? Gitu ya. Jalan ini tidak sempit sehingga aku harus menyingkir. Dan aku tidak membuat kesalahan apapun sehingga harus takut padamu. Ya ada Bang Umar itu ya anak-anak. Ya iya, Zubair. Abdullah bin Zubair. Yang lain mau bubar karena Umar terlalu berwibawa, aura Umar terlalu kuat kan. Ya setan aja kan takut sama Umar kan. Lah tapi Abdullah bin Zubair begitu. Kenapa aku harus lari paman? Dalam arti menghindar atau menyingkir. Jalan ini tidak sempit sehingga aku harus minggir. Dan aku tidak melakukan kesalahan sehingga tidak harus takut engkau hukum. Silakan lewat.
Masya Allah. Jadi kalau dilanjutkan semakin menarik Ustaz ya. Karena banyak nama nih. Tapi kita terbatasi oleh waktu ya. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan dengan topik yang sama, yakni seputar sirah dan kisah untuk remaja. Ya tapi nggak mesti harus cerita yang Sahabat ya? sama, sahabat. Oke. Artinya kan banyak yang harus diceritakan. Tahu pendiri ibu kota Adarisa di Maroko, Idris bin Idris. Dia mendirikan ibu kota itu, sekaligus masjidnya, dan pidato pertama kali kan itu penandanya. Pidato khutbah Jumat pertama kali di ibu kota baru, Fes, di masjid. Di usia 12 tahun. Wow. 12 tahun loh, khutbah Jumat Masya Allah. sebagai sultan. Sebagai sultan. Iya. Ajib. Sultan bebas. Ya kan? Sultan bebas. Oke, Ustaz. Oke. Ya, kayaknya perlu di video berikutnya Ustaz ya untuk Oh iyalah, membahas santai ini aja lebih lah. detail ya. Kan insya Allah kita pokoknya sebanyak mungkin menggali konten. Tapi tetap konten kita intinya adalah bagaimana membekali orang tua pada dasarnya gitu untuk bisa menarik atau mengemas materi-materi sirah dan sejarah ketika hendak disampaikan kepada anak-anak. Bagaimana bisa menyemangati dan menginspirasi itu intinya sih. Sekaligus mengkondisikan mereka ya di usia yang belasan itu tidak lagi disebut sebagai yang Pasti urusan anak kanak-kanak kecil, lah ya. gitu ya. Ya jangan sampai kalau tawuran aja bisa membunuh orang, matang amat kalau kriminal ya sampai membunuh. Ini kebaikan. Tapi kalau kebaikan kok baru-baru mateng ya. Oke. Ya, demikian ya sahabat sirah dimanapun Anda berada. Sebagai prolog dari topik kita tentang sirah dan kisah untuk remaja yang insya Allah kita akan kembali hadir dengan bahasan yang lebih spesifik seputar kisah tokoh orang-orang yang sangat berpengaruh dalam peradaban Islam. Demikian ya, mudah-mudahan berfaedah. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khair, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Oke teman-teman sahabat sirah, itu tadi sebuah kajian pembuka seputar sirah dan kisah untuk remaja yang pastinya sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Jadi tetap nantikan bahasan lainnya di video berikutnya. Silakan teman-teman bisa subscribe channel ini, Sirah Community, sekaligus juga share ke teman-teman yang lainnya biar kita juga ikut kebagian pahala dari yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.